Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dalam kelompok 7 analisis real kelas A akan mempresentasikan tentang teorema fundamental. Nah, saya akan terlebih dahulu anggota dari kelompok. Nah, itu ide kita NIM 19 yaitu vaksin Clarita dengan NIM 1900. Dan yang ketiga yaitu Ardiawara dengan NIM 1900. Dan yang keempat yaitu Ashifa Arum Permana dengan NIM 1900. Apa saja yang akan dipelajari dalam presentasi ini? Yang pertama yaitu memahami perbedaan istilah-istilah integral. Integral tertentu, integral dari. Lalu, memahami TFK tipe 1 sebagai metode yang biasa digunakan untuk menghitung nilai integral melalui nilai arti dari. Lalu, yang kedua yaitu memahami TFK tipe 2 sebagai aturan yang digunakan untuk mendiferensialkan bentuk integral. Lalu, juga akan memahami istilah dari primitif fungsi. Yang ketiga, memahami integral sebagai operator penghalus, bertolak belakang dengan sifat operator diferensial. Dan yang keempat yaitu menggunakan kedua bentuk TFK untuk membuktikan teorema tentang metode integral parsial dan metode substitusi. Sekarang kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu memahami perbedaan istilah-istilah tertentu. Yang pertama yaitu memahami perbedaan istilah integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Berdasarkan bentuk hasilnya, integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Lalu, integral tentu memiliki batas bawah dan batas atas, sedangkan integral tak tentu tidak memiliki batas integral. Integral tentu hasilnya biasanya berupa bilangan atau tergantung dari batas yang ada. Sedangkan integral tak tentu hasilnya adalah fungsi. Dapat kita lihat integral tentu yaitu integral fx dx sama dengan fx plus. Dan integral tentu yaitu integral dari a ke b fx dx sama dengan fx plus. AB sama dengan fb dikurangi dengan A sebagai batas atas dan B sebagai batas bawah. Dapat kita lihat yaitu pada integral itu mempunyai batas A dan B. Logik juga A merupakan batas dan B merupakan batas. Selanjutnya kita akan mengikuti contoh soal integral tertentu dan integral tentu. Yang pertama adalah hasil dari integral 1/2 6x kuadrat dx. Menurut kalian ini termasuk dalam soal apa? Ini termasuk dalam integral tentu karena mempunyai batas, yaitu batas atas 1 dan batas bawah 2. Langsung saja kita lihat penyelesaian. Integral 1/2 6x kuadrat. Yang pertama kita lakukan adalah mengintegralkan 6x kuadrat. Itu kita dapatkan 2x pangkat 3 atas 2. Lalu kita lakukan, kita rubah x-nya sesuai dengan batas yang tertentu. Sehingga sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 1 pangkat 3 dengan 16 dikurangi. Nah, hasil dari integral tersebut adalah. Lalu kita lihat soal kan. Bukan
3x kuadrat dx. Integral ini merupakan integral tertentu karena tidak memiliki batas atas dan juga batas bawah. Dapat kita lihat penyelesaiannya, yaitu integral 3x kuadrat dx sama dengan 3 per 2 plus 1 x pangkat 2 ditambah 1. Itu merupakan cara pengintegralan. Jangan lupa plus. Ya, hasilnya 3 per 3 x pangkat 3 plus atau x pangkat 3 plus. Lalu selanjutnya kita masih dalam yang pertama, yaitu menggunakan sebagai metode yang biasa digunakan untuk menghitung nilai integral melalui nilai anti dari tipe 1. Secara umum, teorema fundamental kalkulus 1 menyatakan tentang kebalikan dari integral atau jika ada suatu fungsi dalam bentuk integral. Maka untuk menyatakan integralnya menggunakan TFK1 ini. Teorema fundamental kalkulus 1 atau disebut TFK1, jika f kontinu pada a, b dan x sembarang di titik a, b, maka berlaku d per dx integral a dx ft dz. Kita lakukan pembuktian untuk TFK1. Untuk setiap fungsi ft yang kontinu pada interval a, b, maka luas daerah di bawah huruf y sama dengan f. Pada interval a, b diberikan oleh integral a b ft dz. Terus selanjutnya dipilih sembarang titik x dalam interval a, b, lalu mencari luas daerah di bawah huruf y sama dengan fx pada interval a. Maka luas daerah diberikan oleh integral a menuju b ft dz. Dapat kita perhatikan dalam. Lalu selanjutnya, misalkan integral di atas membangun suatu fungsi, katakanlah s, sehingga fungsi f bergantung pada f, ditulis sx sama dengan integral a menuju b ft dz. Nah, pertama menggambarkan x plus delta x yang letaknya di sebelah kanan titik x dan masih terletak dalam interval a, b. Lalu, luas daerah yang diambil warna hijau dapat diperoleh dengan cara mengurangi luas daerah di bawah huruf a, y sama dengan ft, dari a ke x plus delta x dengan luas daerah di bawah huruf y sama dengan ft dari a ke x. Dalam hal ini dapat ditulis delta s sama dengan a dikali x ditambah delta x dikurangi ax, atau delta s per delta x sama dengan delta sama dengan a dikali x ditambah delta x dikurangi ax per delta x. Nah, karena laju perubahan luasnya sehingga menjadi delta s do s per ds per dx sama dengan limit delta x menuju 0 a dikali x ditambah delta x dikurangi ax per delta. Dapat dinotasikan dengan ds per dx sebagai x aksen x. Selanjutnya, menemukan suatu titik di antara x dan delta x. Misalnya, x sehingga luas daerah berwarna hijau tersebut akan sama dengan f bar delta x merupakan suatu garis. Jadi, s aksen x sama dengan limit delta x menuju 0 a dikali x ditambah delta x dikurangi ax per delta x sama dengan limit dari delta x menuju 0 f bar delta x per delta x sama dengan limit delta x menuju 0 f x bar. Karena ketika delta x sama dengan 0,
maka apapun yang berada di antara X ditambah delta X nilainya akan menjadi X. Oleh karena itu, persamaan terakhir menjadi log delta X menjadi 0, F bar sama dengan F. Jadi kita peroleh S aksen X sama dengan D per dx integral A menuju X Ft dt sama dengan, hingga terbukti dengan yang dikatakan dari awal. Nah, kita lihat contoh soal dari TFK 1 ini. Ada dua soal, A dan B. Yang A, D per dx integral 1 menuju X 3t kuadrat kurangi T ditambah 6 D. Cara penyelesaiannya dapat kita dari D per dx integral 1 menuju X 3t kuadrat dikurangi T ditambah 6 D. Artinya, fungsi Ft sama dengan 3t kuadrat dikurangi T ditambah 6, sehingga Fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi X ditambah 6. Jadi, hasil dari D per dx integral 1 menuju X 3t kuadrat dikurangi T ditambah 6 dt sama dengan 3x kuadrat dikurangi X ditambah 6. Soal yang kedua, atau yang B, yaitu D per dx integral yang 5 menuju X 1 per 3t kuadrat ditambah 1 dt. Artinya, fungsi Ft sama dengan 1 per 3 t kuadrat ditambah 1. Sehingga Fx sama dengan 1 per 3x kuadrat ditambah 1. Jadi, hasil dari D per dx integral yang 5 menuju X 1 per 3t kuadrat ditambah 1 dt sama dengan 1 per 3x kuadrat. Seperti itu penjelasannya. Untuk teori fundamental kalkulus tipe 2 atau TFK tipe 2, teori fundamental kalkulus 2 ini menggambarkan tentang cara menghitung bentuk integral tertentu. Nah, untuk TFK 2 ini, jika f kontinu pada selang a, b, maka berlaku integral a sampai dengan b f x dx sama dengan fb dikurang fa, di mana f aksen merupakan anti turunan dari f yang memenuhi f aksen sama dengan f. Selanjutnya, untuk pembuktian TFK 2, pada TFK 1 diberikan Sx yang didefinisikan sebagai Sx sama dengan integral a sampai dengan x Vt dt. Maka S dikatakan sebagai anti turunan dari fungsi f yang mana memenuhi S aksen x sama dengan fx untuk persamaan 1. Selanjutnya, kita misalkan fungsi px sama dengan 2x plus 2 dan qx sama dengan 2x plus 10. Jadi, keduanya memiliki turunan yang sama, yaitu p aksen x sama dengan q aksen x yaitu 2. Jadi, dapat dimisalkan terdapat fungsi lain yang hasil turunannya adalah fx. Katakanlah fungsi fx memenuhi f aksen x sama dengan fx untuk persamaan 2. Jadi, dari persamaan 1 dan 2 tadi, maka kita dapatkan S aksen X sama dengan F aksen X. Kemudian kita integralkan kembali kedua ruas. Nanti didapatkan integral S aksen X dx sama dengan integral F aksen X dx. Jadi, Sx sendiri sama dengan integral A sampai dengan X Vx Vt dt sama dengan Fx ditambah C untuk persamaan 3. Kemudian dengan C suatu konstanta, sekarang kita substitusikan X sama dengan A. Nanti akan dihasilkan SA sama dengan integral A sampai dengan A Vt dt sama dengan Fa ditambah C. Untuk integral A sampai dengan A Vt dt jelas bernilai 0, sehingga nanti didapatkan SA sama dengan integral A sampai dengan A Vt dt sama dengan Fa ditambah C sama dengan 0. Jadi Fa tambah C sama dengan 0 atau C sendiri sama dengan min Fa. Kemudian kita substitusikan nilai Fa sama dengan min C ke dalam persamaan 3 yang tadi. Nanti kita dapatkan Sx sama dengan integral A sampai dengan X Vt dt sama dengan
fx dikurang fa. Selanjutnya kita substitusikan x sama dengan b ke dalam persamaan yang tadi kita dapatkan, sehingga nanti kita peroleh SB sama dengan integral A sampai dengan B VT/DT sama dengan FB dikurang FA. Jadi didapatkan integral A sampai dengan B Fx/dx sama dengan FB dikurang FA. Selanjutnya untuk contoh soal yang pertama, hitunglah integral A sampai dengan B 2dx. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, integral A sampai dengan B 2dx sama dengan 2x A sampai B, di mana didapatkan 2B dikurang 2A. Selanjutnya, hitunglah nilai integral tertentu, yaitu integral 1 sampai dengan 2x plus 1 dx. Untuk penyelesaiannya, integral 1 sampai dengan 2x plus 1 dx sama dengan 1 plus 2x2 ditambah x sama dengan 4/2 ditambah 2 dikurang setengah plus 1. Nanti hasilnya 7/2. Selanjutnya untuk primitif fungsi. Nah, untuk interval real I pada fungsi tertentu fx, fungsi turunannya adalah f, yaitu f aksen menjadi fungsi fx sama dengan fx, yang mana primitif f. Misalnya x3, x3 plus 2, x3 kurang 5 adalah fungsi primitif dari 3x kuadrat. Secara umum, jika salah satu fungsi primitif f dan f setiap primitif f ditulis sebagai fx plus c, di mana c adalah konstanta. Bentuk umum dari fungsi primitif ini diwakili oleh simbol integral fx dx yang disebut integral tak tentu dari fungsi f. Kemudian, integral tak tentu dan fungsi primitif ini terkadang digunakan secara bergantian suatu fungsi dengan fungsi yang diberikan fx sebagai turunan, yaitu adalah fungsi fx yang f aksen x sama dengan fx. Umumnya, jika salah satu fungsi primitif fx adalah fx, fx plus c di mana c adalah konstanta merupakan fungsi primitif dari fx. Kemudian, andaikan dari bentuk f aksen x sama dengan fx atau dfx sama dengan fx dx akan ditentukan fungsi f, yang mana fungsi f yang demikian ini kita namakan sebagai antiturunan atau fungsi primitif dari f. Andaikan fungsi f terdefinisi pada selang terbuka 1, fungsi f dinamakan antiturunan atau fungsi primitif dari f pada i jika dipenuhi f aksen x sama dengan fx pada i. Contoh, andaikan fx sama dengan x2, maka f aksen x sama dengan 2x di f. Sehingga antiturunan dari fx sama dengan 2x adalah fx sama dengan x2. Antiturunan dari suatu fungsi tidak tunggal. Perhatikan bahwa fungsi g dan h berikut juga antiturunan dari f, di mana gx sama dengan x2 ditambah 3 juga antiturunan dari fx2 sama dengan 2x, sebab g aksen x sama dengan 2x sama dengan fx. Nah, untuk hx sendiri sama dengan x2 dikurang 5, juga berarti antiturunan dari fx sama dengan 2x, sebab h aksen x sama dengan 2x sama dengan fx. Jadi fungsi fx sendiri sama dengan 2x, yang mana mempunyai banyak antiturunan atau fungsi primitif. Selanjutnya saya akan membahas mengenai operator penghalus. Nah, konsep integral sebagai operator penghalus. Apa sih yang dimaksud dengan operator penghalus? Kita kembali lagi pada permasalahan utamanya, yaitu mengenai integral. Kita akan mencari luas daerah yang diarsir yang dibatasi oleh grafik fungsi fx dengan sebuah x serta ada batas atas dan batas bawahnya. Dalam hal ini dapat dinotasikan dengan x0 sebagai batas bawah dan xn sebagai batas atas. Untuk mencari area yang ada pada gambar, sebelum ditemukan formula integral, maka cara paling rasional adalah kita membuat partisi. Mempartisi selang antara x0 dan xn menjadi beberapa partisi. Nah, di sini kita misalkan kita akan membuat 3 partisi. Yang pertama adalah x1, yang kedua x2, dan yang ketiga adalah xn. Nah, area yang diarsir ini akan didekati oleh jumlahan dari luas. Luas daerah yang diarsir kita taksir dengan daerah luas dari penjumlahan luas dari persegi panjang 1, 2, dan 3.
Jadi selanjutnya gimana kalau partisinya semakin rapat? Nah, ketika partisinya semakin rapat, maka akan kita peroleh partisi-partisi yang sangat rapat dengan X1, X2, X3, X4, hingga Xn. Nah, tentu saja luas daerah yang diarsir ini dapat ditaksir dengan jumlahan dari luas persegi panjang yang kedua. Dari sini, apa yang terlintas di pikiran kalian tentang partisi ini? Tentu saja jumlahnya. Jumlahan dari luas persegi panjang partisi kedua lebih mendekati daerah yang diarsir dibanding partisi yang pertama. Dari hal tersebut muncullah konsep yang disebut dengan integral. Integral didefinisikan sebagai berikut, yaitu integral dari fungsi kontinu fx dx dengan batasnya AB didefinisikan sebagai limit sigma k sama dengan 1 sampai n f epsilon k dikali dengan xk min sk min 1 dapat kita definisikan sebagai limit n mendekati tak hingga b min a per n sigma k sama dengan 1 sampai n f dikali a plus k per n b min a. Nah, mengapa bisa seperti ini? Dilihat dari kondisinya yaitu X1, X2, X3, Xn-1. Jadi untuk menentukan persegi panjang ini kan berarti luasnya adalah panjang dikali lebar, di mana panjangnya ditentukan oleh fungsi dan lebarnya ditentukan oleh selisih antara xk min 1. Tetapi jika partisinya seragam, maka lebarnya juga akan seragam, yaitu b min a per n, di mana ini akan berbentuk n partisi. Jika n semakin besar, berarti partisinya akan semakin rapat, hingga nanti akan diperoleh hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, dalam konsep integral, kita gunakan n mendekati tak hingga, yang maknanya nanti partisinya akan semakin rapat dan padat. Maka kita representasikan secara matematis partisinya menuju tak hingga. Ini untuk menjamin bahwa daerah persegi panjang ini akan semakin rapat dan nanti akan diperoleh hasil yang lebih optimal. Nah, inilah konsep dari integral sebagai operator penghalus. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Menggunakan kedua bentuk TFK untuk membuktikan teorema tentang metode integral parsial dan metode substitusi. Pembuktian teorema dengan TFK. Metode integral parsial teorema 16.4 integral parsial. Jika f, g dan kurung a, b adalah R, keduanya terintegral pada a, b dan masing-masing mempunyai antiderivatif f dan g, maka integral a sampai dengan b f dan kurung x, g dan kurung x, dx sama dengan integral f dan kurung b, g dan kurung b, min f dan kurung a, g dan kurung a, min integral b, integral a sampai dengan b, f dan kurung x, g dan kurung x, dx. Integral u dv sama dengan uv min integral v du. Contoh soal. Evaluasilah nilai integral dari integral 0 sampai dengan 1 xe 2x kuadrat dx. Penyelesaian. Ambil f dan kurung x sama dengan x titik g dan kurung x sama dengan e 2x kuadrat, f dan kurung x sama dengan f aksen x sama dengan 1, gx sama dengan 1 per 2 e 2x kuadrat. Jadi fx gx sama dengan 1 per 2 e 2x kuadrat. Kemudian dengan integral parsial maka diperoleh integral 0 sampai dengan 1 xe 2x kuadrat dx sama dengan integral 0 sampai dengan 1 fx gx f dan kurung x, g dan kurung x, dx sama dengan f dan kurung 1, g dan kurung 1 min f dan kurung 0, g dan kurung 0 min 1 per 2 integral 0 sampai dengan 1 e 2x kuadrat dx sama dengan 1 per 2 e 2 kuadrat min 1 per 2 dan kurung 1 per 2 e 2 kuadrat sama dengan 1 per 2 e 2 kuadrat min 1 per 4 dan kurung e 2 kuadrat min 1 sama
sama dengan 1/4 E2 kuadrat min 1. Metode substitusi teorema 16.5. Misalkan pi titik 2 dalam kurung A, B adalah R terdiferensial dan derivatifnya kontinu pada A, B. Jika F titik I adalah R kontinu dan pi dalam kurung A, B I, maka integral A sampai dengan B F dalam kurung pi dalam kurung T tutup kurung pi aksen dalam kurung T dt sama dengan integral pi A sampai dengan pi B F dalam kurung X dx. Soal, evaluasilah nilai integral berikut. Integral 0 sampai dengan 2 T per akar 1 plus T2 kuadrat T. Penyelesaian. Diketahui A sama dengan 0, B sama dengan 2. Ambil pi dalam kurung X sama dengan T2 kuadrat dan Fx sama dengan T per 2 akar 1 plus T2 kuadrat. Maka T per 2 akar 1 plus T2 kuadrat sama dengan F dalam kurung pi dalam kurung T balas kurung pi aksen dalam kurung T. Batas integral baru adalah pi dalam kurung nilai mutlak 0,2 sama dengan dalam kurung 0,4, sehingga diperoleh integral 0 sampai dengan 2 T per akar 1 plus T2 kuadrat dt sama dengan integral 0 sampai dengan 4 1 per 2 akar 1 plus X dx sama dengan akar 5 min 1. Sebelum presentasi hari ini saya tutup, saya akan menyampaikan beberapa poin penting dari materi yang kami presentasikan hari ini, yaitu yang pertama, letak dari perbedaan integral tentu dan integral tak tentu adalah dari batas serta hasilnya. Integral tentu itu memiliki batas atas dan bawah serta hasilnya berupa bilangan. Sedangkan integral tak tentu tidak memiliki batas serta hasilnya berupa fungsi. Yang kedua yaitu perbedaan TFK1 dan TFK2, yaitu teorema fundamental kalkulus 1 menyatakan tentang kebalikan dari integral. Sedangkan teorema fundamental kalkulus 2 menggambarkan tentang cara menghitung bentuk integral tentu. Yang terakhir yaitu konsep integral sebagai operator penghalus. Untuk mencari luas daerah yang diarsir yang dibatasi oleh grafik fungsi f(x) dengan sumbu x serta ada batas atas dan bawah, kita bisa menggunakan cara paling rasional, yaitu dengan membuat partisi. Mempartisi selang antara x0 dan xn menjadi beberapa partisi. Jika sebuah partisi semakin rapat, maka hasil yang diperoleh akan lebih optimal. Cukup sekian presentasi kami hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq.